Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Mencintai kita sebagai umatnya yang telah berkorban jiwa, pikiran, harta, bahkan nyawa demi tercapainya cita-cita tersebar risalah Islamiyah. Juga kepada para keluarga, sahabat, para syuhada, para aulia, para ulama, pendahulu-pendahulu kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang tua kita yang telah memberikan kita banyak pelajaran sehingga kita dapat mengerti apa itu alif, ba, ta, sa dan jim dan seterusnya, sehingga kita mengerti untuk bersuci, sehingga kita bisa mengerti melaksanakan tata sana salat 5 waktu. Semuanya kita doakan agar amal-amal, ajaran-ajaran ilmu yang diberikan kepada kita, yang sampai kepada kita, diberikan ganjaran yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga bercampur aduk yang kita rasakan. Kita merasa senang karena telah sukses melewati satu pelatihan tadrib Ramadan. Kita merasa senang sudah mencapai kemenangan. Kita merasa bahagia sudah mampu melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi kita juga merasa sedih di mana pada hari ini ada banyak saudara-saudara kita yang berharap dapat melaksanakan salat sunnah Idul Fitri, tetapi Allah tidak izinkan. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini berharap ingin merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri, tetapi ketakutan melanda mereka, kesedihan melanda mereka. Saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain masih terancam akan serangan dan kezaliman. Maka kita patut satu sisi bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita merasa tentram, kita merasa aman, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyerang, dan tidak ada yang saling menzalimi. Kita juga bersedih yang selama ini ada saudara-saudara kita yang duduk bersama bersebelahan ketika salat. Ada saudara-saudara kita sanak famili yang selama ini kita saling sapa, bertutur kata, saling berjabat tangan. Namun di hari ini kita tidak lagi melihatnya, kita tidak lagi berjumpa dengan mereka, kita tidak lagi bisa bersapa pada mereka, kita tidak lagi bisa menjabat tangan mereka, karena mereka telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kepada hamba Allah yang bernyawa, tidak akan telat walau 1 detik,
dan tidak akan dipercepat walau 1 detik. Di ayat yang lain Allah berfirman, kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Masih teringat wajah mereka di dalam ingatan kita, masih terngiang ucapan mereka di dalam pikiran kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sanak famili, sahabat, saudara, tetangga yang telah mendahului kita di hadapan Allah dapat diterima amal ibadahnya di sisi Allah, diampuni segala dosanya, diterima taubatnya, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan dimasukkan Allah ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran? Hudal linnas. Bukan manusia terpintar yang mengatakan, bukan manusia terhebat yang mengatakan, bukan manusia yang paling kaya yang mengatakan, bukan manusia yang paling berpengaruh yang mengatakan, tetapi Allah yang memiliki langit, yang memiliki bumi, yang berkuasa atas segalanya mengatakan, Al-Quran hudal linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk arah, guidance kepada manusia, sebagai panduan kepada manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri juga sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah. Mainal haq, ainal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita ingin diberi petunjuk di dalam kehidupan, kalau kita ingin dapat arahan di dalam kehidupan, kalau kita ingin dapat guidance di dalam kehidupan kita ini, maka ambillah, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadikan Al-Quran sebagai imam. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat sehari-hari. Bukan manusia yang berkata, tetapi Allah yang mengatakan di ayat yang lain, Dzalikal kitab la raiba fih. Di dalam kitab itu sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam kitab itu sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Janji-janji Allah pasti, janji-janji Rasul pasti, hari kiamat pasti, yaumul hisab pasti, sirat pasti, syurga pasti, neraka pasti, ganjaran akan kebuatan kebaikan kita itu pasti. Begitu pula ganjaran akan perbuatan buruk kita pun itu juga pasti. Maka tinggal kita yang sekarang, apakah kita beriman atau kita masih ragu? Apakah kita yakin betul percaya atau kita masih setengah-setengah yang mengatakan, tidak apa saya berbuat sekarang di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah bisa ampuni.
Mudah-mudahan nanti Allah beri kesempatan. Tidak ada yang tahu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di saat apa kita diambil ajalnya oleh Allah, sedang apa kita dicabut nyawanya oleh Allah, sedang melakukan apa kita ditarik nyawanya oleh Allah. Kita tidak bisa tahu, dan tidak ada manusia yang tahu. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah mengatakan, Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Tujuannya apa ada kehidupan, tujuannya apa ada kematian, dan tujuannya apa kita tidak diberitahu batas waktu kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian.